Anies datang bertemu dengan Rano Karno. Bertemu, ngobrol, dan sekitar jam-jam, karena waktu itu diagendakan bahwa direncanakan, sebelum kesana direncanakan jam 11 bertemu dengan Ibu Mega, dan jam 1 rencana pengumuman. Ada tekanan nggak diberikan kepada PDI Perjuangan? Terasa nggak? Terlihat juga nggak oleh Anies, oleh timnya Anies bahwa PDI Perjuangan sangat tertekan ini ketika mencoba untuk mengusung Anies? Kita melihat memang ada suasana itu. Kan kekuatan Anies kan pada relawan. Sekitar 2.100 kelompok relawan yang mendukung Anies. Artinya national call-nya justru ketika peringatan darurat itu masih bunyi nih? Ya. Dan sebelum Pak Jokowi selesai? Sobat Madilog, berjumpa lagi kita dalam forum yang mengupas persoalan-persoalan kontemporer, persoalan-persoalan yang sehari-hari yang kita dengar, tentu berkaitan dengan masalah-masalah hukum, masalah-masalah politik, juga masalah-masalah pertahanan, keamanan, dan intelijen gitu. Dan hari ini tentu kita ingin mengetahui lebih detail tentang peristiwa yang sudah lewat seminggu ketika seorang tokoh besar menurut saya ya, Anies Rashid Baswedan itu tidak jadi atau gagal atau digagalkan untuk menjadi calon gubernur daerah khusus Jakarta. Nah, peristiwa di balik itu apa saja yang terjadi, kemungkinan apa saja langkah-langkah dari Anies ke depan, tentu kita akan coba bahas. Nah, kali ini yang hadir adalah seorang teman saya, sahabat lama saya ini, sejak tahun 98, Bung Sarin Hamid. Siap. Beliau dulu adalah seorang pimpinan masa aksi dari Universitas Islam Bandung dan juga Bandung secara keseluruhan pas 98, dan kami bertemu dalam gejolak perubahan-perubahan politik, patahan-patahan sejarah itu. Dan sampai sekarang juga sering berkomunikasi. Beliau ini bukan hanya seorang juru bicara dari Anies Baswedan, tetapi yang sehari-hari menjadi semacam the bodyguard dari Anies Baswedan. Bung, bisa diceritakan nggak peristiwa yang terjadi di Jalan Proklamasi, artinya Markas Besar PDI Perjuangan, ketika Anies sudah menggunakan seragam berwarna merah dan kemudian juga berdua dengan Rano Karno, lalu tinggal diumumkan tapi tidak jadi diumumkan. Apa yang terjadi itu? Ya, thanks Bung Indra. Jadi saya ingin kita agak kembali ya supaya tidak langsung di poinnya. Boleh. Jadi memang antara Anies Baswedan dan juga PDI Perjuangan itu terbangun komunikasi yang relatif intens. Sebelum itu ya? Sebelum itu. Jadi intensitas komunikasi itu kita lihat baik itu yang sifatnya privat, artinya tidak dilihat oleh publik, ataupun statement-statement publik. Baik itu yang disampaikan oleh Sekjen Hasto, maupun disampaikan oleh Pak Ahmad Basara, Said Abdullah, bahwa memberikan pesan adanya kerjasama antara Anies Baswedan dan PDI Perjuangan. Pertanyaannya adalah sudah sejauh mana perbincangan-perbincangan itu sehingga sampai ke titik yang tadi disampaikan. Jadi perbincangan itu sudah sampai pada titik merencanakan untuk mendaftar bersama. Mendaftar bersama. Nah, sebelum itu ada banyak hal terkait dengan catatan-catatan, komitmen-komitmen yang dibangun. Apa itu? Ternyata bahwa perbincangan antara Anies Baswedan dan PDI Perjuangan itu berbicara tentang komitmen-komitmen nanti ketika Anies Baswedan bertugas di DKI Jakarta. Apa itu komitmennya? Yang pertama adalah bagaimana transformasi pikiran-pikiran Bung Karno gitu, dan keberpihakan terhadap rakyat kecil itu terkonversi menjadi kebijakan di Jakarta. Jadi Mas Anies juga relatif
apa ya? Ya tentunya bahwa ada sesuatu yang membuat ini tidak hanya sekedar panggilan tugas untuk tiket, tapi Ya, lebih dari itu adalah ada nilai, ada value, ada sebuah visi yang dibangun. Jadi, apalagi Anies kan membaca di bawah bendera revolusi katanya pas kuliah. ya dia Hmm. sudah membaca itu. Ya, Dan setelah pertemuan dengan pimpinan partai, Anies juga dihadiahi 10 buku. 10 buku. 10 buku. 10 buku tentang pikiran-pikiran Bung Karno, 10 buku terkait dengan garis perjuangan partai PDI Perjuangan. Ya, Di antara 10 buku juga itu adalah hal-hal yang terkait komitmen terhadap wong cilik atau Ya. rakyat kecil. Dan kita tahu bahwa sepanjang tugas Anies di DKI Jakarta, orang-orang yang tidak punya rumah akhirnya punya rumah dalam berbentuk kampung. Mereka bisa tinggal, bisa menjalankan usaha. Kita tahu bahwa ada kampung akuarium misalnya. Ya, Dan terhadap orang-orang yang tidak mampu sekolah ada KJP plus, bahkan bisa dicairkan sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Ada KJMU untuk mahasiswa, ada untuk pekerja, ada juga untuk lansia, begitu pula untuk semua hunian yang di bawah 2 miliar dibebaskan dari biaya pajak dan bangunan. Ini semua adalah komitmen-komitmen yang sudah tertunaikan pada saat Anies gubernur. ya, ya. Dan ini kembali direview melalui komitmen terhadap dengan PDI Perjuangan. Apa catatannya? Yang pertama, mereka meminta agar politik tata ruang untuk di kota Jakarta tentunya, kelestarian lingkungan, Ya, komitmen terhadap wong cilik. ya. Kata wong cilik itu, wong cilik muncul lagi ya? Muncul dalam konteks komitmen terhadap warga. Ya, ya. Dan kita tahu bahwa ini soal diksi. Kalau di sana berbicara soal wong cilik, Anies kan sering mengatakan bahwa mari saatnya kita membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Betul, betul. Nah, ini kan sama bahwa komitmen terhadap mustadafin, komitmen terhadap kaum duafa, ya. komitmen terhadap orang yang kecil yang tidak berdaya secara ekonomi, secara politik, ini yang harus diangkat. Ya. Jadi sebenarnya komitmen terhadap itu semua antara PDI Perjuangan dan juga Anies Baswedan itu ada titik temu. Betul. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah ini juga momentum untuk menjadi jembatan. Kita tahu bahwa Soekarno bagaimana memiliki upaya komitmen yang kuat agar nasionalis dan juga agamis ini berjalan seiring. Dua polar ini tidak lantas mengkutub di masing-masing titik, tapi bagaimana agar ini berjalan seiring antara nasionalisme dan juga kaum agamis. Ya. Dan Anies menurut PDI Perjuangan dianggap memiliki kemampuan untuk menjadi jembatan, bahkan menjadi orang yang bisa menjadi simbol persatuan itu. Bukan hanya artikulasi ya, tetapi juga menjalankan, mengeksekusi. Dan itu bisa terlihat. Kita lihat bahwa di lingkungan Anies kan begitu beragam. Ya, ya. Di lingkungan kerja, lingkungan rumah, lingkungan pergaulan kan begitu beragam. Lingkungan pendidikan, ya kan? Betul. Dari sekolah, sejak sekolah sebelum di menengah atas, dia juga pernah menempuh, ya walaupun itu tidak lama, tapi bahwa aspek kesantrian juga dekat. Ya, ya. Dia sekolah di UGM, kita tahu kampus rakyat, kampus disebutnya rakyat, kan? Kampus Wong Deso. Wong Deso. Wong cilik dan Wong Deso. Ya. Sekolah juga di Amerika, dia mendapatkan tradisi modernitas, bagaimana menghargai pluralisme. Betul. Gitu. Dan ketika balik, ya kita lihat ketika melaksanakan tugas sebagai menteri pendidikan dan juga sebagai gubernur, makanya yang sangat merasakan kehilangan itu adalah warga Jakarta, terutama kaum miskin. Ya, apa yang terjadi? Nah, saya ingin situ. Itu artinya bahwa hubungan antara PDI Perjuangan dan Anies Baswedan itu tidak ada urusan KT-anisasi. Tidak ada urusan KTA, bahwa Anies harus pakai jaket merah. Betul. Tidak ada urusan bahwa Anies harus masuk PDIP. No, tidak ada sama sekali. Yang ada adalah bicara soal bagaimana agenda-agenda yang selama ini diperjuangkan oleh Bung Karno secara pemikiran itu bisa terwujud, dan yang kedua apa yang menjadi harapan
jalan seiring seluruh entitas anak bangsa, ini juga bisa terwujud dengan baik. Jadi sudah melampaui sekadar tiket. Jadi ini lebih kepada soal bangsa dan soal negara kita. Nah, tentunya sebagai partai politik ada mekanisme, ada sistem yang berlaku pada setiap organisasi politik. Dan kita tahu bahwa semua itu ditempuh. Pertemuan dengan pimpinan partai terjalani dengan baik sampai dengan terbangun kesepahaman-kesepahaman itu. Selanjutnya Anies diundang juga ke DPD silaturahmi. Anies datang, diterima oleh Ketua DPD PDI Perjuangan, diterima juga oleh anggota DPRD-nya saat itu ada Pak Masinton, ada Putra Nababan, diterima juga hadir di situ Ketua DPRD DKI Jakarta dan segenap pengurus tingkat kota, dan saya kebetulan mendampingi. Datang, sholat dulu di situ. Setelah itu masuk ke dalam forum, makan bersama, dan sangat luar biasa persahabatan itu terbangun. Dan setelah itu pada hari Senin, itu direncanakan pertemuan dengan Rano Karno di Gedung B. Pada saat Gedung B itu adalah salah satu gedung yang masih di dalam halaman kantor atau ruang lingkup kantor DPP PDI Perjuangan. Nah, Anies datang bertemu dengan Rano Karno. Bertemu, ngobrol, dan sekitar jam-jam, karena waktu itu diagendakan bahwa direncanakan, sebelum kesana direncanakan jam 11 bertemu dengan Ibu Mega, dan jam 1 rencana pengumuman, kan seperti itu. Nah, itu kan juga kita mungkin sudah melihat banyak di media publik. Tapi bahwa itu berlangsung dengan baik. Hanya saja memang sekitar sampai dengan jam 1 kan kita di Gedung B tidak mendapatkan kabar, bahkan yang didapati adalah pada saat itu direncanakan untuk daftar langsung. Langsung daftar? Direncanakan untuk daftar langsung. Ya, ke kantor KPU? Iya. Kan hari Selasa baru keluar keputusan MK. Betul. Hari Senin sudah deklarasi 12 partai koalisi untuk mendukung pasangan yang satu itu. Ya kan? Nah, sehingga kan tersisa PDI Perjuangan yang memiliki 15 kursi tidak cukup untuk tiket masuk. Nah, waktu itu ada janjian ketemu pada jam 2 di hari Selasa. Nah, pada saat di hari Selasa itu jam 10 pagi kita sudah menerima kabar bahwa MK membuka peluang. MK, atas putusan MK, maka PDI Perjuangan walaupun dengan 15 kursi itu sudah melebihi batas 7,5% untuk bisa mendaftarkan. Artinya tadinya PDI Perjuangan membutuhkan kawan lain untuk melengkapi menjadi 22 kursi, melalui putusan MK, itu kan tidak lagi membutuhkan itu, sehingga sudah bisa mendaftarkan pasangan calon. Nah, pertemuan jam 2 itu tadinya sudah membicarakan hal yang lebih teknis terkait dengan itu. Nah, cuman ya kita tahu apa yang terjadi, bahwa pada saat jam 1 tidak diumumkan, dan tentunya kita hargai apa yang menjadi keputusan. Ada kaget nggak? Ada situasi ketika nggak jadi diumumkan, ada informasi kalau yang bagi Anies biasa-biasa aja. Kami setiap hari biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kita tahu bahwa wilayah keputusan itu adalah wilayah partai. Itu adalah ranah kedaulatan partai. Basis keputusannya kan dinamika partai, garis perjuangan partai. Kan kita tidak tahu apa yang menjadi faktor-faktor internal, faktor-faktor eksternal. Nah, itu yang bisa merasakan itu adalah internal partai. Ada tekanan nggak diberikan kepada PDI Perjuangan? Terasa nggak? Terlihat juga nggak oleh Anies, oleh timnya Anies, bahwa PDI Perjuangan sangat tertekan ini ketika mencoba untuk mengusung Anies? Kepada Anies tentunya tidak ada ya. Tapi kalau kepada PDI Perjuangan, ya kita juga tidak bisa mengatakannya karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena ketika ditanyakan mana buktinya, ya kita nggak punya bukti. Tapi kalau rasa-rasa, nampaknya gitu ya. Kalau rasa-rasa ya. Dan ya kita melihat memang ada suasana itu. Suasana itu ada, dan
kita juga tidak bisa mendetailkan sebenarnya apa yang terjadi. Ya. Yang terjadi adalah bahwa kita rasakan pada saat itu dukungan terhadap Anies begitu kuat, kita begitu memiliki keyakinan bahwa sesuai dengan schedule akan ketemu Bu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, dan akan dideklarasikan pada pukul 1 siang itu, kita begitu optimis. Cuman memang, ya itulah, pada jam-jam 12 sampai dengan jam 1 itu ya kita tidak tahu apa dinamika di internal partai, apa saja menjadi dasar gitu kan. Dan akhirnya kita mendapatkan kabar kalau nggak salah besoknya jam 5 itu sudah putus bahwa tidak jadi di Jakarta. Katanya ada kabarnya mau diseberangkan juga ke Jawa Barat. Ini juga menarik. Ya. Jadi setelah itu hubungan kita masih baik. Mas Anies masih kontak dengan ini. Mas Anies pada posisi yang memahami kondisi yang dihadapi oleh PDI Perjuangan. Karena bukan hanya PDI Perjuangan yang akhirnya tidak mendukung. Kan sebelumnya sudah ada 3 partai yang mendeklarasikan mendukung. Bahkan dari DPW, warga Jakarta menyatakan mendukung Anies untuk gubernur. Dan itu terrefleksi di dalam survei-survei. Semua survei lembaga survei yang ada, itu menyatakan bahwa Anies peringkat pertama yang memiliki preferensi tertinggi dari warga Jakarta untuk kepala daerah. Yang kedua seluruh DPW PKS, DPD 1 PDI Perjuangan, juga DPW PKB, dan juga Nasdem. 4 partai ini juga mengusulkan Partai Buruh terakhir ya? Terakhir Partai Buruh. Setelah dinyatakan putusan MK, ada Partai Buruh, ada Partai Umat juga. Tapi bahwa 4 partai yang memiliki kursi parlemen ini juga dorong ke atas sampai ke tingkat DPP. Dan kita tahu bahwa Nasdem, PKS, DPP-nya itu menyatakan mendukung. Artinya bahwa dari sisi tiket untuk maju, Anies sebenarnya sudah memenuhi semua. Hanya saja pada saat itu kan ini belok ini bisnya ini kan belok. Ini harus turun ini kan tiba-tiba rutenya belok. Tiketnya digagalkan. Itu. Kena VAR. Dan jadi memang PDI Perjuangan bukan yang pertama, 3 itu. Dan pimpinan-pimpinan partai itu ya menyatakan secara jujur kepada Anies dalam pertemuan-pertemuan privat mereka, kondisinya begini. Dia rencananya mau dicalonkan jadi calon gubernur Jawa Barat dengan Ono, gimana itu? Jadi setelah itu tadi artinya bahwa PDI Perjuangan juga mengalami hal yang sama, dan hari itu kan hari Senin, Selasa 27, dan dari hari Rabu itu memang sudah ada juga permintaan dari komunikasi Anies dengan PDI Perjuangan, karena mungkin ada rasa ya kurang enak lah. Anies sudah mungkin datang ke sana dan hubungan Anies juga baik dan ada value yang memang diperjuangkan untuk itu. Maka Anies ditawarkan untuk Jawa Barat. Nah, memang Anies mendasari pada 2 hal. Yang pertama adalah bahwa di Jawa Barat itu kan tidak ada aspirasi seperti yang ada di Jakarta. Tidak ada panggilan dari warga. Tidak ada juga dari partai-partai, misalnya dari DPW atau DPD partai di tingkat Jawa Barat itu yang mengusulkan DPP untuk mengusung nama Anies, kan itu tidak ada sepanjang pilkada itu. Nah, makanya Anies melihat yang pertama adalah tidak ada panggilan itu. Sehingga ya gimana? Katanya ada permintaan dari Anies agar ini dikomunikasikan dengan PKB. Ada syarat, enggak? Ini dulu yang pertama ini kan. Itu dulu. Jadi kan dari sisi itu bahwa waduh, ini kan gimana ya? Kan Anies kan pada posisi yang tidak ingin seperti calon lain yang drop dari atas kan. Dia ingin bahwa ada panggilan itu dari bawah, ada aspirasi itu dari bawah, ada kebutuhan itu. Nah, yang kedua adalah memang Anies kan tidak ada persiapan apapun. Tidak ada misalnya membangun jaringan ataupun aspek-aspek yang mendukung secara elektoral. Itu kan tidak ada. Nah, tapi bahwa karena desakan ataupun tawaran ini, akhirnya ya udah, ini bisa pada posisi dipertimbangkan. Konsultasilah Anies dengan beberapa tokoh di Jawa Barat. Nah, semua tokoh-tokoh itu menyampaikan bahwa ya itu boleh saja, maksudnya itu masih oke, tapi relatif berat kalau hanya dengan 1 perahu. Ada baiknya ada perahu tambahan yang kira-kira bisa menggambarkan konfigurasi. Konfigurasi antara atau kebersamaan
nasionalisme religius misalnya gitu kan. Itu sehingga ada sebuah sebuah formulasi atau postulat yang tepat untuk sehingga bahwa ini adalah kehendak juga dari masyarakat, baik itu dari kalangan nasionalis maupun dari kalangan agamis. Karena itulah yang kuat di akar rumput Jawa Barat. Dan itu disampaikan juga bahwa, dan ternyata kan ya kita tahu sampai terakhir itu tidak bisa terpenuhi. Tapi bahwa komunikasi Anies Baswedan dan juga PDI Perjuangan sangat baik, dan ya harapan kita juga kerjasama politik ke depan antara Anies Baswedan dan PDI Perjuangan ini terus berjalan. Ya, dan kita tahu hari Rabu itu kan Anies menyampaikan satu pidato keterangan untuk menjadi ormas atau partai politik. Nah, itu langkah ke depannya apa? Kapan ini? Udah seminggu ini? Udah mau seminggu? Ya kan harus pelan-pelan membangun kekuatan politik ini. Kan Bung Karno itu dulu waktu mau merdeka, kan dia menceritakan bahwa ada pemuda gitu untuk mau nikah, dia harus punya bangunan dulu, punya rumah dulu, punya kendaraan gitu kan, punya pekerjaan yang tetap, nah, baru dia menikah. Tapi ada juga, siapa namanya dia gunakan itu, apa Sukimin apa siapa itu kan, itu cukup dengan satu tiker, ya udah kita menikah, gitu kan, semua nanti kita bangun. Nabi Musa itu, gitu kan, nanti sambil berjalan. Nah makanya kenapa kemerdekaan Republik Indonesia itu disebut sebagai jembatan emas, bukan sesuatu yang selesai. Ini adalah jembatan untuk menuju kepada itu. Nah begitu pula ini kekuatan yang akan dibangun. Kita tahu bahwa dalam demokrasi Indonesia, partai politik menjadi satu pilar utama dalam konteks alat perjuangan aspirasi masyarakat, kaderisasi ataupun pendidikan, membangun kesadaran politik rakyat, dan yang ketiga adalah sumber rekrutmen kepemimpinan politik atau kepemimpinan publik. Ini untuk Indonesia ketika ingin masuk menjadi bagian dari political player misalnya, ataupun menjadi bagian dari kontestan pada momentum-momentum politik, walaupun ada jalur perseorangan, tapi bahwa jalur partai politik itu menjadi penting. Kecuali ada calon independen, itu untuk jalur perseorangan untuk pilpres, masalahnya kan belum dibuka. Tapi kalau untuk pilpres kan nggak ada. Belum ada kalau seperti di Amerika ada, Nah, makanya inilah yang menjadi bagian dari agenda politik yang harus diperjuangkan ke depan. Dan alat perjuangan agenda politik yang paling efektif ya partai politik. Dan kalau kita lihat di sekelilingnya Anies, kan Anies ini saya kenal 30 tahun yang lalu ya. Tahun 94 saya kenal beliau itu, dan sampai sekarang ya, kuliah dan segala macam. Artinya kalau kita boleh iri ya, kalau bangsa ini boleh iri, itu di sekeliling Anies itu kan banyak sekali sosok-sosok yang memang dikenal oleh publik, punya aktivitas, bukan hanya seorang Anies Baswedan, tapi di sana juga saya lihat ada Khalid Muhammad, ada Bung Sarden Hamid, ada banyak sekali, ada Kusfiardi. Artinya mereka adalah pimpinan-pimpinan mahasiswa, kemudian pimpinan LSM, pimpinan lembaga-lembaga yang lain, terus menggerakkan pressure group, mengajar dan lain-lain itu. Artinya ini sebetulnya dari segi sumber daya manusianya sangat banyak ini. Ini kapan ini mau diwujudkan untuk menjadi satu ornamen politik? Betul. Atau memang tetap ragu? Oh tidak. Kalau sumber daya banyak. Nah, kalau yang paling terpenting kan bagaimana pikiran Anies mewujudkan kesetaraan, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, ini kan terwujud. Yang tadinya menjadi agenda, ini menjadi sesuatu yang terwujud secara politik. Kan itu yang paling terpenting. Bahwa kendaraannya ada Aniesnya atau tidak ada Aniesnya, tapi bahwa refleksi pikiran-pikiran Anies ini kan harus ada. Dalam kan kita udah baca semua banyak. Wadah politik itu. Kan? Nah sekarang pertanyaannya kapan ya? Kapan? Nah kapan itu? Nah, inilah sedang dalam. Pecah telurnya kapan ini? Ya harus sesingkat-singkatnya tentunya ya. Nah, dalam tempo yang singkat-singkatnya. Cuman singkatnya ini kapan? Nah ini tentunya sedang dalam perumusan. Tapi ya sudah hampir rampung. Artinya menunggu Pak Jokowi selesai atau tidak?
kalau kita melihat pada faktor itu, kita kan tahu Ya, PR bangsa ini kan sudah sangat banyak. ya, Dan kita juga tahu bahwa peringatan darurat setelah reformasi itu di era Pak Jokowi. Di artinya, mana konstitusi, hukum, dinasti politik, korupsi, ekonomi, ini kan sangat banyak agenda-agenda itu yang akhirnya kita tahu kondisinya. Nah, ini juga adalah bagian dari momentum untuk membangun kekuatan politik baru. artinya national call-nya justru ketika peringatan darurat itu masih bunyi nih. Ya, dan Sebelum tentunya, Pak Jokowi selesai. ya sebenarnya tidak mesti itu, tapi bahwa dalam waktu dekat itu harus Dalam waktu dilakukan dekat ya. bahwa ada sebuah kendaraan politik. Kan 3 hal nih sekarang Iya, partai iya. politik. Ya, Partai politik itu dalam hal ini ada 3 yang membuat hampir 70% ya, itu agak ragu dan 50 sekian persen meragukan partai politik. ya, Kenapa? Karena 3 faktor. Yang pertama adalah partai dianggap tidak sanggup memperjuangkan aspirasi warganya. ya, Yang kedua adalah partai mengalami ketidakjelasan ideologis. ya, Ya kan? Kita lihat begitu banyak partai tapi kan nggak jelas secara ideologis. Hmm. Dan yang ketiga adalah figur-figur partai memiliki problem integritas. problem integritas. Inilah yang menjadi PR untuk membangun sebuah formulasi partai politik baru, partai politik baru yang menjadi harapan dan yang memiliki agenda-agenda politik jelas, yang itu adalah refleksi dari aspirasi warga masyarakat, dan yang kedua memiliki ideologi jelas, misalnya nasionalismenya, keberpihakan terhadap rakyatnya, ini harus clear, partai ini harus memiliki itu. Dan yang ketiga adalah sumber daya manusia memang yang mampu merefleksikan harapan-harapan warga. Nah ini kan yang perlu dipersiapkan untuk itu. Sepertinya namanya ini partai darurat ya, partai peringatan darurat, partai peringatan darurat atau partai perubahan nggak mungkin lah. Ya nggak. Kalau perubahan kan kalau Ya, sebuah partai politik Ya, ini kan harus memikirkan konstituensi yang besar, Ya, pangsa ya. pasar yang besar. ya, Nah makanya kan dari sisi nama, dari sisi semangat, spirit, ya kan, dan personalia, ini kan harus menggambarkan juga partai PD, kebesaran bangsa peringatan ini. darurat. Pokoknya tunggu saatnya akan kita hadirkan. Kira-kira siapa aja yang nanti akan bergabung di partai ini? Ya banyak, cuman kan harus kalau menyebutkan nama-nama orang-orang tersebut kan saya harus minta izin dulu kepada orang-orang tersebut kan. Karena begini, saya dengar juga nih dari beberapa sumber terpercaya ya tentunya ya, dia bilang ke saya itu tentu yang dekat ya, dekat dengan Anies, dekat dengan saya juga, posisi mereka adalah saya anggap udah guru-guru bangsa ya. Indra, yang menjadi masalah itu bukan Anies, tapi timnya ini katanya. Kenapa? Kenapa Kiai? Kenapa Ustadz? Bilang kan? Ya karena timnya terlalu berpikir begini-begini. Kalau Aniesnya sih ini artinya sebetulnya selama ini teman-teman yang punya sumber daya ini kan jangan-jangan karena telurnya bagus dan segala macam benar-benar dijagain ini Aniesnya. Atau tidak. gimana? Satu hal, kalau insya Allah partai ini jadi, Ya, maka partai ini itu harus merefleksikan partisipasi politik rakyat. ya. Kan kita tahu bahwa demokrasi ini ada 2 aspek lah ya, spektrum besar. Satu demokrasi mobilisasi, dan yang kedua adalah demokrasi partisipatif. Ya. Nah kita menginginkan bahwa partai nanti yang hadir ini adalah partai yang mengedepankan partisipasi. Karena kita tahu kekuatan Anies itu adalah pada partisipasinya. Kenapa? Inilah yang membuat relawan itu begitu hidup secara organik, tumbuh dari Sabang sampai Merauke. Kan kekuatan Anies kan pada relawan. Ya, Bahwa kenapa Anies memiliki kepercayaan yang tinggi dari semua, elektabilitas tinggi. Ini kan ada kerelawanan yang muncul yang menjadi bagian dari kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran, dan kemudian kesadaran itu terrefleksi dalam program-program, kegiatan-kegiatan dukungan politik terhadap Anies. Dan kemarin kan kita tahu dalam Pilpres itu sekitar 2.100 kelompok relawan yang mendukung Anies. Artinya bahwa salah satu aspek yang sebenarnya ada pada Anies itu adalah partisipasi dari masyarakat. Nah inilah yang harus dibuka. Jadi tidak ada yang ditutupi, justru itu dibuka. Nanti kan ada godaan kekuasaan ini. Ya. Misalnya Pak Presiden Prabowo Subianto kan sangat mengenal betul Anies Baswedan. Dekat ya secara personal, secara intelektual, kemudian pernah juga bersama-sama gitu. Artinya
godaan kekuasaan nanti ketika partai ini berdiri itu akan diterima atau tidak nih? Ya, kan partai ini yang pertama adalah refleksi dari sikap politik Anies, pikiran-pikiran Anies. Dan kita tahu bahwa pikiran Anies adalah ketika tidak di dalam pemerintahan ataupun misalnya di dalam ataukah di luar, itu sama saja. Sama-sama terhormat ketika agendanya adalah untuk memperjuangkan agenda-agenda politik warga ataupun masyarakat. Jadi, ya tentunya bahwa pilihan yang terbaik untuk saat ini ataupun untuk ke depan, ini kan partainya belum ada. Ya. Jadi masih pandangan yang sifatnya pribadi kan begitu. Iya, pandangan ya salah satu petingginya nanti. Salah satu petinggi. Iya. Nah, kita tahu bahwa Prabowo sebagai presiden terpilih telah mengkonsolidasikan seluruh kekuatan partai politik. Ya. Masuk menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Plus karena ada partai yang di luar Kim yang ikut masuk. Dan karena semua orang-orang dia, intel dia ada semua partai gitu. Kecuali di partai Anies. Belum ada intelnya ya. Bisa jadi. Iya. Hanya satu partai politik yang ada di luar, yaitu PDI Perjuangan. Iya. Nah, sementara yang disebut dengan pemerintahan, biar bagaimanapun membutuhkan kekuatan check and balances. Membutuhkan kekuatan kontrol. Nah, kalau harapan kita melihat bahwa partai ini ke depan, positioningnya secara politik, itu baiknya adalah menjadi bagian dari kekuatan kontrol terhadap pemerintahan. Pada saatnya nanti, ketika memenangkan pertandingan politik, tentunya kontestasi politik, ketika menang di dalam pemerintahan. Ketika tidak menang di luar pemerintahan. Sebagai apa? Sebagai representasi dari suara kritis untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Jadi di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan sama mulianya ketika sama-sama memiliki komitmen untuk bagaimana cita-cita nasional kita bisa terkawal untuk bisa terwujudkan. Ya, kalau kita lihat kan animo terhadap kehadiran partai ini sangat tinggi ya. Buktinya adalah ada beredar dokumen Google Docs ya. Kemudian juga termasuk permintaan sumbangan kemudian dibantah oleh Anies saat itu juga gitu kan. Artinya kan ada pihak-pihak lain yang ikut katakanlah masuk ke ceruk ini dan animonya luar biasa di mana-mana. Ya. Artinya sampai sekarang tapi kan animo politik itu kan tidak bertahan lama juga kalau kita lihat ya. Gimana endurance-nya? Gimana nih sebagai para... betul. Jadi memang semangat perubahan itu begitu tinggi dan akseleratif. Kenapa? Kita tahu bahwa saat ini udah ada beberapa yang mendeklarasikan partai, keberadaan partai yang kira-kira napas dan aspirasinya itu adalah perubahan. Iya, betul. Itu tidak hanya satu, ada sekitar 2 dan beberapa yang kita belum dengar mungkin sekitar 3 yang sudah mendeklarasikan bahwa mengklaim bahwa Anies akan mendirikan partai dengan semangat dan semangat perubahan yang menjadi bagian dari agenda perubahan untuk itu. Nah, tentunya ini kan tidak bisa juga dihambat karena itu adalah hak warga negara untuk berkumpul berserikat dan membangun kekuatan politik. Nah, tapi bahwa apakah Anies terlibat dalam proses-proses itu? Tentunya tidak. Anies tidak terlibat dalam proses-proses yang sudah ada itu. Nah, untuk itu maka memang kita juga berkepentingan untuk bagaimana berkomunikasi dan juga bagaimana agar tersambung dengan seluruh kekuatan itu agar perahu ataupun kendaraan politik yang nanti dibangun ini betul-betul bisa menampung semua. Nah, ini masih bagian dalam tahap-tahap itu. Yang jelas bahwa Anies tentunya tidak memiliki tanggung jawab hukum maupun tanggung jawab moral terhadap apapun kegiatan dari partai-partai yang sudah ada itu, baik itu pengumpulan data ataupun permintaan dukungan dan segala macam itu, donasi, baik moral maupun material. Nah, sehingga ini juga memang harus clear supaya tidak ada hal-hal yang terkait dengan satwa sangka. Yang jelas bahwa Pak Anies sendiri adalah masih pada tahap menakar tadi itu. Apakah nantinya hadir sebuah ormas ataukah partai politik? Tapi naga-naganya yang ditakar ini udah berat kemana ini? Kalau kita lihat timbangan tuh udah berat ke partai ya? Atau kalau itu sebagai alat perjuangan politik, maka pilihannya adalah partai politik.
Udah berat ke sana ya. Ya karena ini diproyeksikan kan menjadi bagian dari alat politik. Bahwa kita tahu Anies sendiri belum menjadi bagian dari salah satu kekuatan partai politik yang ada. Nah, maka harapannya adalah kekuatan politik nanti itu mampu menjadi alat perjuangan dari semangat, cita-cita perubahan, dan juga agenda-agenda politik warga ke depan. Kalau dari segi konstelasi global ini, kita ngelihatnya ini apa ke kiri mau ke kanan nih, ke libertarian atau memang ingin tetap mengedepankan pikiran-pikiran Anies di mana dia sangat mencintai Indonesia dan kita lihat dia sangat punya harapan terhadap Indonesia yang sangat baik dan Indonesia ini nanti yang memberikan perubahan kepada dunia gitu. Artinya kehadiran Indonesia, kehadiran partai ini nanti mengubah juga peta Indonesia di dunia internasional. Ya, jadi memang ini harapannya itu adalah bahwa partai ini memperjuangkan apa yang selama ini sudah diperjuangkan oleh Anies. Kan kita tahu bahwa Anies punya rekam jejak, Anies punya visi perjuangan, punya cita-cita perjuangan, dan kita tahu bahwa jika diperas, itu keluarnya adalah membangun keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau yang kita sebut dengan kesetaraan dalam semua aspek. Ekonomi, politik. Nah, inilah yang menjadi intisari perjuangannya. Nah, untuk itu maka kekuatan politik nanti yang dibangun ataupun partai politik nanti akan dibangun, ini adalah tentunya coraknya adalah corak Indonesia. Kalau kita bicara tentang corak Indonesia, berarti di situ ada heterogenitas, ada kemajemukan. Karena kita tahu spektrum sosiologis, spektrum ideologis, politis bagi warga Indonesia. Nah, harapan kita ini bisa masuk semua. Ini bisa menjadi kendaraan besar dengan fokus perjuangannya adalah pada rakyat. Siapa yang diperjuangkan oleh partai politik ini? Rakyat yang belum punya rumah, rakyat yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan, rakyat yang tidak memiliki akses terhadap kesehatan, rakyat yang tidak memiliki harapan masa depan. Inilah yang menjadi cita-cita perjuangan partai ini. Sehingga keberadaan partai ini itu adalah betul-betul untuk kepentingan rakyat. Rakyat menjadi sumber inspirasi sekaligus sebagai tujuan perjuangan. Ya kalau kita lihat kan jangkar partai ini kan justru akan global juga. Artinya apa kan kita jarang punya partai politik yang mampu berbicara di forum-forum internasional. Keterlibatan Anies di Permias atau sejak dia dulu juga ketika dia menjadi ketua OSIS dan kemudian dikirim ke Amerika gitu kan, makanya dia terlambat 1 tahun ya untuk menyelesaikan SMA dia karena dia lagi di Amerika. Itu juga akan menjadi salah satu karakter yang ingin dibangun. Ya, tentunya pergaulan internasional itu kan penting karena berhubungan kondisi dinamika Indonesia tidak lepas dari dinamika eksternal atau dinamika internasional atau orang sering bilang dengan peta global. Nah, tentunya ini tidak lepas dari semua itu. Kita melihat bahwa memang ke depan, apalagi di era yang begitu terbuka, era connecting ini, era akses. Kalau dulu kan memang era perjuangan Tan Malaka komunikasi terbatas gitu kan. Betapa pulpen kertas itu menjadi penting untuk media penyampai pesan, gitu kan. Betapa era Bung Karno pidato-pidato politik itu begitu penting sehingga radio penting. Radio itu penting sehingga orang mau mendengarkan radio berjam-jam untuk mendapatkan informasi apa yang sedang terjadi di ibu kota, apa yang sedang terjadi di bangsa kita ini. Nah, sekarang ini kan begitu cepat informasi ini. Nah, sehingga semua instrumen itu kami melihat bahwa ini juga tidak lepas dari peta global, tidak lepas juga dari pergaulan internasional, dan itu akan membawa dampak terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi Indonesia. Dan partai ini harus mampu mengadaptasi generasi sekarang. Kita kan tahu bahwa generasi sekarang ini kan beda, Gen Z. Ini mampu membunuh semua hal yang konvensional, gitu kan. Nah, sehingga mengadaptasi perilaku Gen Z dalam konteks formulasi pesan-pesan politik untuk bisa masuk, itu juga harus kita hitung sebagai bagian dari variabel untuk percepatan pesan-pesan politik yang bisa menggerakkan ataupun membangun kesadaran terhadap
seluruh masyarakat. Ya, Karena apa? 75% lebih itu masyarakat kita pengakses internet. Dan di 2029 komposisi kota dan desa, kota itu sudah mencapai hampir 60%. lebih Pada besar, 2029 lebih banyak lebih besar. daripada Dulu desa. kan desa Ya, yang lebih ya. besar. Sekarang ini kota. Nah, maka pola-pola politik teknokratik zaman dulu itu sudah tidak up to date lagi untuk digunakan pada kondisi yang sekarang. Nah, makanya modernisasi partai politik. Nah, ini juga menjadi bagian dari PR kita. Ini banyak yang harus kita pertimbangkan untuk melahirkan sebuah partai yang tidak hanya sebagai alat perjuangan, tapi juga dia betul-betul sangat adaptable dengan kondisi masyarakat kita, terutama anak muda kita yang populasinya hampir mencapai 70% lebih untuk usia 45 tahun ke bawah. Oke, terima kasih banyak Bung Sarin Hamid. Terima kasih, dan Bung. Sobat Madilog. Sengaja saya tidak terlalu panjang lebar nanti karena takut nanti kangen gitu. Kenapa? Karena tentu membaca Anies Baswedan dan membaca timnya, juga membaca Sarin Hamid, itu adalah kita membaca passion, semangat ya. Juga satu kelompok yang sangat intelek gitu, yang berbasis kampus tapi itu juga organik, intelektual organik yang bergerak di masyarakat gitu. Apa yang akan terjadi nanti itulah bagian dari sejarah bangsa kita ini, dan tentu kehadiran dari partai yang akan lahir ini nanti, dan naga-naganya ini sebelum presiden baru dilantik akan hadir gitu, itu tentu sangat ditunggu oleh rakyat Indonesia, dan kita tentu tetap berpikir merdeka 100% untuk itu. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi dalam forum berikutnya.